Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa? Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Pada pertemuan ini kami akan menerangkan materi cerita pendek, yaitu kelas 9 semester 1. Disampaikan oleh Widiningsih dari SMP Negeri 1 Bangka. Kita teruskan ke tujuan. Tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Kita lanjut yaitu ke materi definisi, pembedaan, dan teks ciri-ciri cerpen. Yang pertama definisi cerpen, kedua cerita pendek, kemudian ciri-ciri cerpen, serta pembedaan cerpen. Kita lanjut yaitu ke definisi cerita pendek. Definisi dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Kemudian menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kemudian, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Lanjut untuk berikutnya, yaitu pembedaan cerita pendek. Cerita pendek dibagi 2, yaitu berdasarkan panjang pendek, kemudian berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendeknya cerita, yaitu cerpen sangat pendek, kemudian cerpen panjang sedang, kemudian cerpen panjang. Adapun berdasarkan tema dari isi antara lain cerpen anak, cerpen remaja, cerpen keluarga. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri cerpen pendek, yaitu panjang karangan lebih kurang 10 halaman, kemudian habis dibaca sekali duduk, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita, kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, alur, sudut pandang, penokohan, dan latar. Kemudian unsur ekstrinsik meliputi bahasa, nilai-nilai, kemudian latar belakang pengarang. Kemudian kita teruskan materi berikutnya. Simpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya, yaitu hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek, kemudian bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerpen,
Kita lanjut berikutnya, yaitu struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yaitu struktur teks cerita pendek dan kebahasaan dalam teks cerita pendek. Kita lanjut, yaitu struktur teks cerita pendek meliputi yang pertama, yaitu orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan, yaitu yang pertama, langkah-langkah menyusun cerita pendek. Kemudian aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek. Kemudian menentukan tema. Kemudian pada langkah-langkah menyusun cerita pendek, yaitu menentukan tema, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang, kemudian menentukan perwatakan, kemudian menentukan latar atau setting, serta menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Kita lanjut ke materi berikutnya. Aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek, yaitu keterpaduan paragraf, keefektifan kalimat, pilihan kata, ketepatan ejaan, dan yang terakhir adalah kesalahan tulis. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kata bijak. Kata bijak yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, menurut Mario Teguh. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Ingat M3, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih.